Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Siswastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, kepada dosen pengampu, Ibu Insinyur Karyaning CMM, selaku dosen mata kuliah kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Michael Eden dengan NPM 21106310201006, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Contingency Theories of Effective Leadership, atau dengan bahasa Indonesianya yaitu teori kontingensi kepemimpinan yang efektif. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, di dalam isi presentasi ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian teori kontingensi kepemimpinan yang efektif, yang kedua yaitu jenis-jenis teori kontingensi kepemimpinan yang efektif, yang ketiga model kontingensi LPC, yang keempat model teori jalur sasaran dari kepemimpinan. Selanjutnya, yang kelima yaitu model teori sumber daya kognitif. Yang keenam, model teori path goal. Yang ketujuh, model teori Hersey dan Blanchard. Dan selanjutnya yaitu penerapan teori kontingensi kepemimpinan yang efektif di organisasi dan tempat kerja. Dan terakhir ada studi kasus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian teori kontingensi. Nah, jadi teman-teman, pengertian teori kontingensi kepemimpinan yang efektif yaitu adalah model kontingensi dari kepemimpinan yang efektif itu dikembangkan dari Fiedler di tahun 1967. Jadi menurutnya itu kinerja kelompok bergantung pada sistem motivasional pemimpin, yang sejauh mana pemimpin memiliki kendali dan pengaruh dalam situasi tertentu, keberpihakan situasional. Teori atau model kontingensi ini sering disebut juga teori situasional, karena teori ini mengungkapkan pemimpin yang bergantung pada situasi. Jadi tidak hanya dari Fiedler, menurut Harry di 2018, setiap situasi yang berbeda maka gaya kepemimpinan yang akan diterapkan juga berbeda. Maka dari itu, teori kontingensi ini menjelaskan terkait gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan masing-masing situasi yang berbeda. Ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan tentang model kontingensi LPC. Nah, teman-teman. Nah, model kontingensi LPC ini sebuah teori yang menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seseorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi dan tugas kelompok. Nah, model kontingensi LPC ini menjelaskan bagaimana memenengahi hubungan antara efektivitas kepemimpin dengan ukuran ciri yang disebut nilai atau LPC, rekan kerja yang paling tidak disukai. Jadi hal yang paling terpenting di sini ada untuk mengukur sebuah model kontingensi ini adalah sebuah nilai ya teman-teman. Nah, jadi di dalam nilai LPC ini itu salah satunya adalah yang sulit bekerja dengan sama pemimpin, yang memberikan peringkat orang lain pada kesimpulan yang skala bipolar gitu loh. Jadi nilai LPC ini jumlah peringkat pada skala sifat bipolar gitu. Nah, untuk variabel situasionalnya ada 3 nih teman-teman di dalam model kontingensi LPC ini. Yang pertama itu ada hubungan antara pemimpin dan anggota, yang kedua adalah kekuasaan posisi, dan ketiga struktur tugas. Nah, itu yang disebut dengan variabel situasional pada model kontingensi LPC ini gitu. Kemudian yaitu teori jalur sasaran dari kepemimpinan. Nah, yang kedua ini yaitu teori model jalur kesasaran dari kepemimpinan itu adalah teori jalur sasaran dari kepemimpinan telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana perilaku seorang pemimpin mengaruhi kepuasan dari kinerja dari bawahan. Jadi model ini tuh dibentuk atau diciptakan oleh House dan Lisler gitu. Mereka melakukan penelitian gimana membuat dari metode model jalur sasaran dari kepemimpinan gitu. Nah, perilaku yang dapat dipoinkan di dalam sebuah teori jalur sasaran kepemimpinan ini adalah yang pertama, kepemimpinan yang suportif, kepemimpinan yang mengarahkan, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan yang berorientasi dan dalam keberhasilan. Nah, tidak hanya itu, teori model jalur ini juga memiliki kelemahan loh teman-teman. Jadi kelemahan yang terdapat dalam sebuah teori ini adalah mereka itu teori harapan tidak mementingkan yang memiliki reaksi yang emosional terhadap dilema keputusan gitu teman-teman. Jadi kelemahan terbesarnya itu adalah penggunaan teori kebebasan
dasar utama untuk menjelaskan pengaruh pemimpinnya itu tidak ada dengan reaksi emosional mereka gitu teman-teman. Oke, mungkin saya jelaskan untuk model dari jalur sasaran dari kepemimpinan. Selanjutnya, nah yang kedua ini cukup singkat, yaitu yang ketiga ini cukup singkat, bukan yang kedua. Sebuah teori sumber daya kognitif. Nah, teori sumber daya kognitif ini memiliki pengertian di mana teori ini menguji kondisi di mana sumber daya kognitif seperti kecerdasan dan pengalaman berhubungan dengan kinerja kelompok. Jadi ini berdasarkan sebuah pengalaman di lapangan maupun di luar lapangan, bisa juga seperti itu, dan terlebih lagi dalam sebuah kelompok gitu teman-teman, bukan individu. Jadi itu yang dipandang, dinilai dari sumber daya kognitif ini. Nah, kelemahan dalam teori sumber daya kognitif ini ada 3, yaitu yang harus dilihat dari poinnya itu adalah kecerdasan umum, dasar pemikiran yang tidak jelas, dan tidak didasari dengan keterampilan yang kognitif yang khusus. Nah, jadi walaupun disebut dengan sumber daya kognitif nih teman-teman, mereka tuh memiliki kelemahan di mana yang dimaksud dengan kognitif ini itu seperti apa. Nah, mereka tidak menjelaskannya seperti apa karena mungkin karena sebuah skill orang-orang berbeda-beda, mereka tidak menyamakannya ya. Oke, selanjutnya yaitu model teori path goal gitu teman-teman. Nah, teori yang keempat ini sebuah di mana teori path goal pada awalnya didasarkan pada teori ekspektasi Froome. Nah, beliau ini ditemukan pada 1964 gitu, yang menyatakan bahwa seorang individu akan bertindak dengan cara tertentu berdasarkan ekspektasi bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik hasil tersebut bagi individu tersebut. Nah, di sini banyak ya teman-teman dalam metode path goal ini yang kita bisa lihat dari view-nya itu faktor lingkungan, hasil, faktor subordinat, dan juga perilaku pemimpinnya. Nah, jadi dalam faktor lingkungan dalam model teori path goal ini adalah mereka memiliki struktur tugas, sistem otoritas, dan kerja kelompok yang mungkin bisa dinilai dengan dalam model teori path goal ini. Kemudian hasil yang bisa didapatkan dalam teori path goal atau model ini adalah performa dan kepuasan individu maupun kelompok. Kemudian dalam faktor subordinatnya itu mereka memiliki kontrol, pengalaman, dan juga kemampuan untuk merasakan. Jadi mereka juga tidak hanya ini ya teman-teman, hanya seperti teori yang lain, tapi mereka memiliki kontrol juga gitu, yang dimana memiliki salah satu menjadi skill mereka. Kemudian yang perilaku pemimpin yang dapat dipoinkan di sini adalah memberikan arah, mendukung, berpartisipasi, dan berorientasi kepada pencapaian. Oke, sudah itu saja dalam model path goal. Kemudian di sini yaitu teori yang akan saya jelaskan terakhir, yaitu tentang teori model Hersey dan Blanchard. Nah, teori ini berfokus pada karakteristik kematangan bahwa sebagai kunci pokok situasi yang menentukan keefektifan perilaku pemimpin. Dengan menggunakan pilihan Ohio State University, Hersey dan Blanchard mengembangkan 4 gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan oleh seorang manajer antara lain. Nah, di sini Hersey dan Blanchard itu jadi mereka menjabarkan gitu hal-hal yang bisa dikembangkan dalam teori-teori itu mereka itu. Yang pertama telling. Nah, telling, selling, participation, dan delegating. Nah, oke, kita masuk ke dalam studi kasus. Nah, studi kasus yang saya bawakan itu kita jelaskan dulu kondisinya. Cap Malaka. Cap Malaka merupakan sebuah budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakat menjadi kepribadian. Dalam hal ini masyarakat Banyumas. Budaya Jawa yang erat kaitannya dengan rasa sungkan dalam menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan, menghormati dan menghargai status sosial, golongan, usia yang lebih tinggi, berlawanan dengan karakter Cap Malaka yang berani karena memiliki jiwa egaliter atau menganggap kesetaraan atau kesamaan derajat antar setiap orang. Budaya karakter Cap Malaka bila diterapkan dan ditumbuhkan dalam organisasi memang akan memberikan dampak yang baik bagi organisasi itu sendiri. Karakter Cap Malaka yang ada di dalamnya terdapat di antaranya nilai kejujuran, keberanian, transparansi, tentu akan mengurangi atau mencegah terjadinya praktik-praktik menyimpang dalam organisasi, seperti kecurangan ataupun bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, dan akan meningkatkan keadilan dalam praktik-praktik para individu, khususnya pemimpin dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, masalah karakter orang Jawa secara umum adalah rasa respect yang tinggi terhadap orang yang memiliki posisi lebih tinggi.
sehingga cenderung menerima dan mengatakan ya dengan apa yang diminta atau disampaikan oleh orang tersebut. Inilah konflik yang sering muncul dalam diri seseorang dengan karakter Jawa yang kuat, yaitu tidak ingin membuat orang kecewa dan membuatnya tidak berani mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakannya atau apabila ia tidak setuju dengan pendapat orang lain. Karakter Caplaka memang berlawanan dengan karakter Jawa yang sangat kuat. Sifat Caplaka membuat seorang berani berterus terang tentang apa yang sebenarnya terjadi dan dirasakannya. Nah, solusinya, peran pemimpin dalam hubungan pemimpin dan pengikut dapat dibangun dengan komunikasi yang jujur, terbuka, dengan gaya bahasa yang langsung dan terus terang. Ketegasan dalam mengambil putusan dan menyampaikan sesuatu hal, integritas, dan prinsip yang kuat adalah karakter inti dari kepemimpinan berbasis budaya Caplaka. Karakter Caplaka mengutamakan keterbukaan, kejujuran, transparansi, kemampuan interpersonal untuk memelihara hubungan yang akrab dan dekat dengan pengikutnya, kemampuan bekerjasama dengan sehingga membuat para pengikutnya melihat sebagai seorang teman atau sosok orang tua. Keterkaitannya dengan teori. Kepemimpinan berbasis budaya Caplaka ditinjau dari teori kontingensi Fiedler dan situational hierarchy Blanchard. Hubungan antara atasan dan karyawan memiliki pengaruh penting pada kesejahteraan karyawan. Gaya manajerial adalah salah satu dari keempat perhatian utama terkait dengan kesejahteraan karyawan. Pada intinya, perilaku manajer dapat menciptakan atau mengurangi stres karyawan. Ketika atasan berkomunikasi dengan secara efektif dan memberikan dukungan kepada karyawan, dapat menurunkan stres pada karyawan. Nah, sebelum mengakhiri presentasi yang saya jelaskan tentang kepemimpinan kontingensi kepemimpinan efektif, di sini saya memiliki quotes yang diambil dari seorang pemimpin terbaik, salah satu pemimpin terbaik dunia, itu Bapak Nelson Mandela. Seorang pemimpin seperti gembala, dia tetap berada di belakang kawanan. Biarkan yang paling gesit berada di depan, yang lainnya mengikuti, tidak menyadari bahwa selama ini mereka diarahkan dari belakang. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga presentasi saya yang kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.